Ya teman-teman, balik lagi barengan Baks di Balik Kisah. Jadi hari ini gue berada di Bekasi, tepatnya di Kabupaten Cikarang cuy. Nah hari ini gue nggak sendiri, jadi gue itu bersama Hendra Wijaya dan Bang Charlie bertiga teman-teman untuk pengen ngejenguk sahabatnya Hendra yang memang kalian tahu lah, maksudnya memang Dodi ini mengidap sebuah penyakit, yaitu adalah saraf kejepit dan ada kanker ya. Kanker apa namanya, Hendra? Kelenjar bening. Kelenjar bening. Dan itu saat ini udah dirawat inap cuy di rumah sakit. Saat ini rumah sakit apa? Harapan Keluarga. Harapan Keluarga. Jadi ini sekarang gue udah nyampe. Memang saat ini karena memang jam besuknya itu hanya jam 1 sama jam 5 sore. Bukan, jam 11 sama jam 5. Jam 11 dan jam 5. Jadi tadi karena kita berangkat siang, jadi kita tunggu dulu sampai jam 5. Nah, saat ini udah mau jam 5 sore nih, teman-teman. Artinya gue bakal masuk. Nah, sebelum gue pengen ngebesuk ya, jadi gue pengen tanya dulu sama Hendra saat ini bagaimana gitu, karena baru hari ini gue bisa bergabung. Kemarin-kemarin agak sibuk sama keluarga dan ya ada beberapa hal yang harus gue kerjakan. Jadi kayak gitu teman-teman. Sorry kalau misalkan seandainya memang saat baru ini lah gue bergabung. Oke, kita langsung tanya aja sama Hendra Wijaya Napolebo. Halo Ben. Halo gengs. Ya. Hendra, Gimana tuh? jadi kan si Dodi ini adalah sahabat lo. Yoi. Dari kecil ya, tinggal dulu di Jakarta Barat ya, apa? Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, Iya, sorry. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, teman kecil. Teman ya. kecil, betul. Dan kebetulan memang si Dodi ini ketika mengidap penyakit itu dia tiba-tiba WhatsApp lo lah ya. Iya, dan Kasih kondisinya kabar. udah parah, ngasih ketahunya gitu. Kondisinya udah parah. Kalau bicara tentang stadium berapa nih udah? Saat ini memang belum keluar diagnosanya untuk Oke. stadium berapa, tapi memang kondisinya kan dia juga nggak bisa jalan karena ada saraf kejepit juga. Oke. Terus memang ininya udah besar banget, jadi untuk ngomong juga udah nggak kedengeran jelas. Bahkan dari bengkaknya ya, di bagian leher itu sampai merambat ke kuping, kurang pendengaran dia. Oh gitu. Iya. Jadi dia emang ketika kita bicara dia nada kita harus agak kencang biar dengar gitu ya? Iya, harus Oke. agak kencang atau enggak agak deketan gitu. Iya, makanya Nah, sekarang upaya yang udah lo laraskan buat sahabat lo itu, Iya. Dodi udah menggalang donasi lah ya untuk menggalang donasi. untuk keperluan dan kebutuhannya Iya. gitu. Bahkan saat ini kan memang sekarang gue pengen tanya, donasi yang udah terkumpul sama Hendra berapa ya? Kalau ditotalin sih bisa 7 juta lebih ya. Udah 7 juta lah ya. 7 juta lebih kalau dari pertama ngangkat kisahnya. Iya. Karena ada pertama yang 2 kali gue datang ke rumahnya itu titipan dari donatur itu adalah sekitar hampir 800 lebih lah gitu. Oke. Dan ini ya, itu belum ngegalang dana secara resmi. Jadi kayak Itu, baru, iya. ayo gue ngajak aja, ayo Iya, yang mau temen-temen berbagi yang mau rezeki. berbagi, kondisi temen gue kayak gini. Aha. Gue juga memang kondisinya juga lagi sedang ya benar-benar keterbatasan ekonomi. Iya. Jadi gue melihat sahabat gue jatuh sakit, gue juga berpikir keras gitu ya, dari segi apa gue harus bisa bantu dia. Iya. Sedangkan kondisi ekonomi gue ya lagi begini juga. Yap, Tapi yap. ternyata Tuhan mungkin ngegerakin hati gue juga, Iya. sama akal gue nih untuk berpikir gimana caranya gue harus bikin video. Gue izin sama si Dodi dan dibolehin buat konten, ya udah. Jadi bekal gue live, ternyata ada donatur yang ngasih ongkos gue untuk jalan ke Cikarang. Dari situlah mulai. Terus gue upload di TikTok. Iya. Ternyata di TikTok meledak nih. Emang nggak gede-gede banget sih view-nya, cuma 1.400.000 yang video pertama tuh. Tapi banjir komentar ya. Banjir komentar, udah gitu di repost sama akun Instagram yang followersnya udah 2,6 juta. Iya. Dari situ makin deras tuh. Wah, puji Bang, Tuhan. open donasi bang, open donasi. Ya kita banyak permintaan ya dari para penonton. Terus juga karena gue juga bukan orang kaya, ya mungkin kalau gue orang kaya mendingan gue aja nggak usah open donasi, gue aja gue bayarin, gue kasih gitu kan, gue Iya. biayain lah gitu. Karena gue nggak punya juga gitu, ya udahlah. Toh mereka juga yang minta untuk open donasi, Iya. ya udah.
akhirnya gue bikin galang dana di kitabisa.com. Oke. Sama gue juga nyantumin rekening gue, OVO, Dana, dan nomor rekening BCA gue gitu. Alhamdulillah dari situ sudah terkumpul 7 juta lebih lah gitu ya. Saat ini ya. Saat ini kalau digabungin. kalau digabungin ya dari awal kalau digabungin mungkin 7 juta lebih, hampir 8 juta gitu. Tapi ya karena udah ada beberapa kali yang sudah diserahkan, juga operasional akomodasi juga kita juga memang butuh seperlunya kita pakai kayak buat bensin, makan itu ini juga gitu digunakan juga lah gitu. Jadi misi ini kita kawal ya, artinya kita masih terus membuka rezeki buat teman-teman yang memang mau membagikannya gitu. Kita masih tetap buka karena kita masih tetap kawal misi ini selagi proses pemulihan dari sahabatnya si Hendra nih. Karena memang saat ini udah mulai dirawat inap, udah dapat kamar ya. Alhamdulillah udah dapat kamar. Kalau kemarin kan belum tuh. Belum, kemarin masih di IGD dia malaman. Sekarang udah dapat kamar nih teman-teman. Artinya penanganannya udah mulai intens. Ya doain aja nanti setelah proses ini berjalan pasti bakal. Sekarang agenda atau planning lo mau ngurus apa, surat-surat atau apa? Gue sih mau motor rekam medis diagnosa apakah udah keluar apa belum. Kalau belum keluar ya nanti minta tolong pihak keluarga untuk fotoin biar dari jauh juga bisa kan. Iya. Terus juga gue mau mau menyerahkan sisa donasi sih. Yang udah ini ya udah ada karena gitu juga ya. Mungkin sekarang untuk donasinya juga agak lamban ya. Kalau pas pertama viral kan banyak tuh. Bisa sampai 20 orang, sampai 30 orang tuh. Yang donasi, bahkan bisa sampai 50 orang. Cuman memang nominalnya perintilan kayak 20.000, 50.000 gitu. Enggak jutaan sih satu orangnya. Tapi kan kalau dikumpulin jadi banyak. Iya dong. Iyalah. Iya, makanya buat teman-teman bersedekah itu nggak harus nunggu duit banyak. Iya. Seberapa beraninya? Sekarang seberapa beraninya. Misal ada 10.000 nih, disedekahin lah 3.000. Set orang kaya tuh namanya. Iya, benar. Setuju gua. Iya, setuju. Dan sekarang punya duit 10 juta, sedekahnya cuma 100.000. Kayaan mana sama yang punya duit 10.000, sedekahnya 3.000. Lah kayaan yang sedekah 3.000. Karena dia punya duit cuma 10.000, dia bagi 3.000 berarti cuma 7.000. Lah harusnya kalau yang 10 juta itu kaya juga, dia sedekah 3 juta, 7 jutanya baru disimpan. Masuk akal kan? Ya pokoknya berarti kita saat ini kan mau ngebesuk ya. Sekarang jamnya ya, Hendra? Ngebesuk kita nih. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 5. Tuh jam 5 kurang. Jam 5. 10 menit lagi. Jadi kita atau di channelnya Baks ini bakal ngasih lihat kondisinya Mas Dodi. Mas Dodi ini umurnya berapa sih usianya? Seusia gua sih. Berarti jalan 33. Jalan 33 tahun. Dan kebetulan dia udah beristri ya. Anak udah cuman di mertuanya karena masih kecil. Belum ada setahun. Nah, jadi teman-teman kurang lebih informasinya seperti itu. Nanti kita bakal lanjut lagi dan lihat kondisinya Mas Dodi. Oke, thank you Indra ya. Teman-teman, gue juga heran ya di zaman saat ini kan dunia udah makin susah gitu ya. Serba susah lah bisa dikatakan. Gue juga nggak tahu sih Mas Dodi ini punya temen atau keluarga yang lain atau tidak, tapi ya dengan kondisi dia seperti itu memang memprihatinkan. Tapi datang dari orang yang memang udah jarang banget ketemu, bahkan dari kecil sampai saat ini baru bisa berjumpa lagi gitu. Nah, si Hendra ini gue nggak tahu nih niatnya dia ngebantu tuh apa sih, sampai seberapa begitunya gitu kan. Bikin video, mungkin apa yang dia lakukan saat ini dia mau ngelakuin itu untuk ngasih tahu teman-teman yang lain bahwa ketika lo susah ya lo harus bisa gitu bantu orang atau apa, gue nggak ngerti juga. Tapi ya kita tanya dulu nih sama nih anak ya kan, Bra. Ya, gimana itu? Kenapa lo sama si Dodi ini care gitu? Karena memang banyak banget kan saat-saat sekarang nih kayak gua aja susah, lu susah, atau teman-teman yang lain di luar sana banyak yang susah, tapi kepedulian itu sekarang udah mulai berkurang. Iya, bahkan mikirin perut dapur masing-masing dah. Ya nggak salah juga sih. Cuman kan secara kemanusiaan ya, orang sakit itu butuh support orang yang dia kenal gitu, apalagi orang yang deket banget gitu. Gue kan persahabatan sama Dodi ini bukan setahun 2 tahun, 26 tahun dari umur gue masih 6 tahun gitu.
di Jakarta ya. Iya. Jadi gue tahu banget Dodi tahu banget gue. Gitu. Gue cuman berpikir gini, ketika kedepannya gue akan melakukan hal-hal dari pembelajaran sekarang nih, gue harus bisa menjadi sahabat untuk sesama. Nah. Jadi jangan mengharapkan ada sahabat datang untuk kita. Iya. Kalau misalkan kayak gitu, itu namanya nanti melakukan aksi balas dendam. Benar. Ibarat kata begini men, Iya. gue sakit nih, terus tiba-tiba gue sehat Iya. dan gue sukses. Nah, teman-teman gue pada saat gue lagi sakit nggak ada yang datang satupun, nggak ada yang datang satupun. Terus tiba-tiba dari salah satu itu ada yang sakit keras, terus gue harus balas dendam gitu dengan melakukan tindakan yang sama pada saat dia lakukan. Pada saat gue waktu jatuh gue nggak dipeduliin, gue nggak bisa kayak gitu. Gue harus bisa menunjukkan kesahabatan gue, prinsip gue ke mereka. Jadi tanpa harus menunggu mereka. Dan gue berbuat baik untuk mereka bukan berarti gue mengharapkan balas budi dari mereka. Tapi artinya Tuhan pasti kasih jalan. Apa yang kita tanam maka kita tuai. Iya dong. Iyalah. Iya kan? Karena kalau mau balas dendam, gue bisa aja ngomong, lu aja dulu gue lagi jatuh. Oh, lu nggak datang, ngapain gue datang? Lu lagi sakit kayak gini. Ya intinya kita nggak perlu harus menunggu orang datang kepada kita. Ya. Tapi kita ngasih alarm ke orang bahwa apapun yang kita lakukan itu untuk menggerakkan banyak hati orang. Iya. Untuk tidak menunggu aba-aba. Kalau emang pengen ngebantu ya bantu aja gitu ya. Makanya Dodi kan pada saat gue datang kaget deh. Iya, sampai dia netesin air mata. Ya, yang bikin video di TikTok itu pecah sampai banyak banjir komentar-komentar yang positif itu karena pada saat itu ketika gue jabat tangannya, semangat Dot lu gitu. Gue nggak pernah lupa sama siapapun lu, ya apalagi lu sahabat kecil gue gitu. Jadi ketika posisi lu lagi terpuruk seperti ini, sakit, tenang, ada gue gitu. Dan gue dituntun sama Tuhan untuk menemui lu. Di situ iya men, kan manggil gue Jamin ya, karena panggilan temen. Ternyata lu masih inget sama gue, itu sambil netesin air mata. Coba kalau lu mungkin lihat video itu, mungkin lu apa perasaan lu? Asli anjir gokil sih itu pasti. Jadi ya gue juga nggak minta dipuji, cuman maksud gue karena gue berpikir gue nggak punya apa-apa, mau bantu teman lagi sakit kan harus pakai ini. Iya kan? Ya gue cuman punya kamera nih, bikin video. Ternyata banyak respon baik dari masyarakat nih. Akhirnya donatur berdatangan membantu menyedekahkan rezekinya untuk bantu Dodi melawan kanker. Oke, mantap lah. Paling itu sih bang. Yes. Tanggapan dari ya begitupun juga dengan gue lah. Gue apapun yang gue lakukan itu gue cuman hanya sebagai jembatan. Oh iya, satu lagi. Gue juga mau mengucapkan terima kasih buat channel Bugs Triple X ya, terus Manisya TV, Jurnal Charlie yang baru ya, Jurnal Charlie baru. Terus Alekoar juga kemarin nemenin gua malam-malam. Makasih banyak pokoknya udah support datang untuk bantuin Dodi. Pokoknya Tuhan yang balas kebaikan kalian. Amin. Ya teman-teman, gue saat ini udah di rumah sakit, cuman karena memang ruang isolasi tidak bisa, harus satu. Jadi yang jenguk di atas atau di dalam tuh ada Hendra. Nah saat ini Hendra udah di dalam ketemu sama Mas Dodi. Nah saat ini gue video call sama beliau. Nah, halo Mas Dodi. Halo Mas Dodi. Ya. Halo Mas. Gimana keadaannya setelah dirawat inap? Baru berapa? 1 hari ya? Baru 1 hari ya. Lagi kurang ini ngomongnya. Baru 1 hari katanya. Oh. Saat ini keadaannya bagaimana, Andra? Lu bisa jelasin nggak? Keadaannya sih, Mbak. Ini istrinya. Halo Mbak. Gimana? Keadaannya udah lebih membaik ya. Senin memang bangun, diajak ngobrol ngantur, dadanya sesek, ngap-ngapan. Oh gitu. Bisa bercanda, bisa ngomel. Iya. Alhamdulillah. Pengamat. Ini istrinya Mbak Tika namanya. Oke. Ini sebenarnya saya udah dibawa Mbak, cuman memang karena prosedur atau kebijakannya nggak bisa ngebesuk
ya kan, dan harus nunggu di bawah. Jadi saya video call aja gitu. Thank you man, supportnya makasih untuk Dodi. Iya, siap. Di sini juga ada Bang Charlie nih. Bang Charlie, lu mau ngomong apa, Bang? Halo. Halo Mas Dodi. Dari Charlie nih. Waduh. Charlie nih. Salam kenal pokoknya. Tetap semangat. Intinya semangat sih. Intinya semangat, jangan mikirin apapun. Waduh. Halo Mas. Halo Mas, katanya Mas. Yang penting semangat, jangan dipikirin. Mas Charlie namanya. Mas Charlie lagi ngapain? Lagi sama Bax tuh. Lagi duduk. Oh, sama Pak. Sama Mas Box. Iya. Mau naik ke atas cuman nggak bisa. Iya, mau naik susah. Tapi ya udah, Semangat ya. yang penting semangat. Jangan dipikirin. Iya. Thank you katanya, makasih. Siap. Support. Buat istrinya juga tetap semangat. Ya nih istrinya. Ya, makasih ya Mas, sudah datang jauh-jauh tapi nggak ketemu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ya, nggak apa-apa. Semangat ya yang penting. Semangat, semangat. Ya udah. Oke lah. Oke. Ya. Yandra. Turun. Yuk, yuk. Ya. Yuk, sebelah kentap. Ya. Oke.